Keris Kiai Setan Kober 20. Bab 8, Babat Ala 1. Karya, Apung GWAP. Ketika Karebet melihat keempat orang yang turun dari punggung kuda, senyumnya mengembang, hatinya senang dengan kedatangan mereka. Selamat datang orang-orang pinunjul dari Banyu Biru, selamat datang di Pajang, kata Karebet sambil maju ke depan, lalu keempat orang itu pun dipersilahkan masuk ke dalam gubuk. Lalu Karebet pun memperkenalkan keempat orang yang baru datang itu kepada Lurah Wiguna. Keempat orang itu, Guragil, Majasta, Mas Manca dan Jakawila, datang ke Pajang, setelah diberi tahu oleh Suta dan Naya yang berkunjung ke Banyu Biru, untuk segera membantu pembuatan dalam Kadipaten Pajang. Setelah Karebet memperkenalkan nama keempat orang dari Banyu Biru, maka Lurah Wiguna pun juga memperkenalkan dirinya. Selamat datang di Pajang, saya Lurah Wiguna dari Kesatuan Wiramanggala, kata Lurah Wiguna, lalu ia pun memperkenalkan semua rombongan dari yang berada di gubuk tersebut. Angger Karebet, kata Majasta, beberapa hari yang lalu, Suta dan Naya telah berkunjung ke Banyu Biru, memberitahu Angger Karebet sudah berangkat ke Pajang membangun dalam Kadipaten, maka kami berempat menyusul ke sini. Saat ini Ki Buyut Banyu Biru belum bisa ikut ke sini, tetapi besok pagi dari Banyu Biru akan menyusul berangkat 2 orang tukang kayu dari Banyu Biru yang membawa 2 ekor kuda beban dan diperkirakan besok lusa akan sampai di Pajang. 4 ekor kuda ini biar di sini untuk memperkuat prajurit Pajang, ditambah 2 ekor kuda beban yang datang besok lusa, semuanya biar di sini untuk kepentingan Pajang, kata Majasta. Terima kasih Ki Majasta, sahut Karebet yang tersenyum senang karena mendapat tambahan 6 ekor kuda dan 2 orang tenaga tukang dari Banyu Biru. Ketika matahari telah tenggelam di langit sebelah barat, 5 orang yang mendapat tugas mencari pohon yang akan ditebang telah kembali ke gubuk. Mereka telah menemukan hutan jati tidak jauh dari daerah Pajang. Puluhan batang pohon telah ditandai, sehingga besok pagi tinggal memotong saja. Ketika mereka telah memasuki gubuk, maka Wiguna pun memperkenalkan mereka dengan orang-orang dari Banyu Biru. Ketika semua orang yang berada di gubuk sudah membersihkan dirinya di sungai, maka Juru Adang pun mempersiapkan makan malam, nasi jagung beserta sayur kluwih. Silahkan dimakan, adanya cuma ini, nasi jagung, kata Juru Adang mempersilahkan. Setelah makan, sambil menghangatkan badan di depan perapian, Lurah Wiguna berbicara dengan Karebet beserta 4 orang dari Banyu Biru. Adik Karebet, salah satu pekerjaan yang akan dilakukan besok pagi adalah pembuatan ompak, kata Lurah Wiguna. Berapa buah ompak yang akan dibutuhkan Ki Lurah? Untuk dalam Kadipaten dan ruang paseban masing-masing butuh ompak sebanyak 16, jadi kita butuh 32 buah ompak. Di daerah Pengging ada 2 orang yang pekerjaannya membuat ompak, kata Karebet. Nah, kita berbagi tugas, siapa yang akan membantu membuat ompak? Tanya Karebet kepada Ki Majasta dan Ki Uragil. Biar aku yang membuat ompak beserta Jakawila, kata Uragil menyanggupi untuk membantu membuat ompak. Nah kalau begitu, besok pagi Ki Uragil bersama Adi Jakawila berangkat ke Pengging menemui pembuat ompak yang bernama Ki Truna Ompak beserta anaknya yang juga pembuat ompak, kata Karebet. Baik, besok aku akan ke pergi Pengging, akan aku mencari letak rumah Ki Truna Ompak, jawab Uragil. Karebet menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata, Ki Uragil dan Adi Jakawila kalau pergi ke Pengging, sebaiknya berkuda, supaya bisa cepat kalau akan pergi ke sana kemari. Baik, besok aku akan pergi berkuda, kata Uragil, lalu mereka pun berbicara mengenai rencana untuk membangun dalam Kadipaten sampai wayah sepi bocah. Ternyata kesibukan mengumpulkan para bebahu beserta rakyatnya tidak hanya dilakukan di Pajang, tetapi juga dilakukan di Kalinyamat, Prawata dan di Jipang. Pangeran Hadiri dan Pangeran Arya memperkenalkan dirinya sebagai penghuni pesanggrahan yang akan dibangun di Kalinyamat maupun di Prawata, sedangkan Penangsang yang sudah dikenal di Jipang memperkenalkan dirinya sebagai seorang calon adipati Jipang.
Malam itu kegelapan menyelimuti bumi Kalinyamat, Prawata, Jipang maupun Pajang, dan malam pun terus berjalan sampai ke ujungnya. Setelah itu matahari pun muncul di ufuk timur. Semua orang yang berada di sebuah gubuk di daerah Bulak Amba Pajang, telah terbangun dan mulai melakukan berbagai kegiatan. Juru Adang sudah mulai menanak nasi, untuk bekal makan siang bagi para penebang kayu yang berjumlah 5 orang, dan bekal untuk Wuragil dan Jakawila yang akan pergi ke Pengging. Ketika matahari mulai memanjat naik di langit sebelah timur, maka orang-orang yang dikirim oleh para bebahu di seluruh Pajang sudah mulai berdatangan. Semakin lama orang yang datang menjadi semakin banyak sehingga ketika hari sudah semakin terang, yang berkumpul sudah hampir memenuhi tempat di depan gubuk. Mereka datang dengan membawa bermacam-macam alat, ada beberapa orang yang membawa cangkul, parang, dan ada yang membawa keranjang. Lebih dari 50 orang, kata Lurah Wiguna, setelah menghitung semua orang yang datang di depan gubuk. Ki Lurah Wiguna pun kemudian bertanya kepada orang-orang yang sudah berkumpul di depan gubuk, siapakah di antara kalian yang bisa membuat ompak? 3 orang mengangkat tangannya, lalu Lurah Wiguna pun menyuruh mereka untuk maju ke depan. Kau bisa membuat ompak? Tanya Lurah Wiguna. Bisa Ki Lurah, kata mereka bertiga bersamaan. Baik, hari ini kalian akan bekerja membuat ompak bersama kami, kalian tunggu di sini dulu, kata Ki Lurah. Lurah Wiguna pun memanggil Wuragil, lalu Wuragil pun menemui ketiga orang pembuat ompak dari Pajang. Ki Wuragil pun berkata kepada ketiga orang dari Pajang yang mengaku bisa membuat ompak, namaku Wuragil, ini Jakawila, kita akan bersama-sama naik kuda ke Pengging, kalian bisa mengendarai kuda. Bisa Ki, kata salah seorang dari mereka. Sementara itu, Lurah Wiguna berkata lagi kepada rakyat Pajang yang berkumpul di Bulak Amba, yang akan bergotong royong mendirikan dalam kadipaten, apakah di antara kalian ada yang bisa memotong pohon, maupun memotong kayu? Ada 10 orang mengangkat tangannya, beberapa orang di antaranya ada yang membawa kapak untuk memotong pohon. Sesaat kemudian, Lurah Wiguna pun menyuruh mereka maju dan berkumpul menjadi satu dengan para tukang kayu yang akan berangkat memotong pohon di hutan jati. Setelah itu Lurah Wiguna pun berkata lagi, apakah di antara kalian ada yang bisa membuat batu bata? Ternyata tidak ada satupun rakyat Pajang yang mengangkat tangannya. Baik, kalau tidak ada yang bisa mencetak batu bata, silahkan maju 10 orang, nanti kalian akan dibimbing dan diajari cara membuat batu bata, kata Ki Lurah. Lalu beberapa orang maju ke depan dan Lurah Wiguna pun menunggu sampai ada 10 orang, lalu mereka pun dikumpulkan tersendiri. Di sudut gubuk, seorang tukang kayu dari Tingkir berbisik kepada Banu yang berpakaian prajurit Wira Manggala, buat apa mencetak batu bata banyak sekali? Nanti batu bata yang sudah dibakar akan diatur berjejer untuk lantai dalam kadipaten maupun untuk lantai sasana sewaka ruang paseban, seperti yang ada di ruangan Kraton Demak, jawab Banu. Lantai dari bata akan terlihat bersih, jadi kalau kita duduk bersila menghadap Kanjeng Sultan, pakaian kita tidak kotor terkena tanah, kata Banu menerangkan. Mendengar penjelasan prajurit Wira Manggala, tukang kayu dari Tingkir pun menganggukkan kepalanya. Di depan gubuk, orang-orang yang masih menunggu perintah, ternyata lebih dari 30 orang dan oleh Lurah Wiguna, mereka kemudian diajak bekerja bergotong royong meratakan tanah di Bulak Amba. Di lokasi yang akan dibangun dalam kadipaten maupun ruang paseban akan diuruk dengan tanah, supaya nanti letaknya bisa agak lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. Lurah Wiguna pun mendekati Ki Majasta dan ia pun berkata, Ki Majasta, nanti orang-orang ini diarahkan dulu untuk menguruk lokasi calon dalam kadipaten, sementara saya akan mengajari beberapa orang untuk mencetak bata, dan untuk pengawasannya, nanti saya akan mengajak Mas Manca untuk bekerja bersama mereka. Baik Lurah, sahut Ki Majasta. Kita punya 6 buah keranjang dan 6 buah cangkul, ditambah beberapa cangkul dan keranjang yang telah dibawa orang-orang itu, kemungkinan pekerjaan pengurugan bisa lancar, kata Ki Lurah.
Maka mulailah Lurah Wiguna, Majasta bersama rakyat Pajang meratakan tanah di Bulak Amba, tanah yang tadinya bergelombang tak beraturan, dicangkul dan diratakan, sedangkan sisa tanahnya pun diangkut dengan keranjang dan diurukkan ke lokasi dalam kadipaten. Beberapa gundukan tanah yang tidak terlalu tinggi juga diratakan dengan cangkul yang dibawanya. Ini yang namanya membuat Siti Inggil, kata salah seorang pekerja kepada temannya. Di gubuk, 2 orang juru adang telah memberikan bekal makanan dan air kepada belasan orang yang akan berangkat memotong pohon jati. Beberapa orang dari mereka membawa beberapa kapak petel maupun pedang pendek. Setelah menerima bekal makanan yang cukup, kemudian belasan orang itu berjalan beriringan menuju ke hutan jati yang berada di sebelah barat Pajang. Setelah memberikan bekal makanan kepada pekerja yang akan memotong pohon, 2 orang juru adang kembali memberikan bekal kepada Wuragil dan Jakawila yang akan pergi ke desa Pengging menemui Truna Ompak. Wuragil, Jakawila dan 3 orang Pajang yang akan membuat ompak menuju ke belakang gubuk memeriksa kesiapan beberapa kuda yang akan membawa mereka ke Pengging. Ki Wuragil, nanti kita akan lewat di depan rumahku, nanti aku akan berhenti sebentar mengambil beberapa alat-alat untuk membuat ompak, kata salah seorang dari mereka. Baik, nanti kalau lewat depan rumahmu, kita berhenti sebentar, kata Wuragil sambil naik ke atas punggung kuda, diikuti oleh Jakawila serta 3 orang lainnya. Sejenak kemudian terdengar derap beberapa ekor kuda meninggalkan Pajang menuju Pengging. Lurah Wiguna menghampiri Ki Majasta yang sedang mengatur gugur gunung meratakan tanah, mengatakan bahwa ia akan pergi bersama 10 orang yang akan membuat bata. Ki Majasta, tolong diawasi perataan tanah Bulak dan pengurugan tanah, kata Ki Lurah. Baik Ki Lurah, kata Ki Majasta. Setelah berbicara dengan Majasta, maka Lurah Wiguna kembali memasuki gubuk menemui Karebet. Adik Karebet, aku akan mengajari 10 orang untuk membuat bata, kata Lurah Wiguna sambil mengambil 6 buah cetakan bata yang terbuat dari kayu yang dibawanya dari Demak. Silahkan Ki Lurah, nanti saya juga akan berkuda berkeliling ke tempat para pekerja, kata Karebet, lalu keduanya pun keluar dari gubuk. Di depan, dilihatnya Mas Manca sedang membawa keranjang berisi tanah. Mas Manca, kita berangkat sekarang. Baik Ki Lurah, kata Mas Manca, kemudian ia pun memberikan keranjangnya kepada salah seorang dari mereka, dan Mas Manca pun mengikuti Lurah Wiguna dari belakang. Ki Lurah Wiguna lalu pergi ke samping gubuk, menghampiri 10 orang yang akan membuat bata. Ini adalah cetakan batu bata, cetakan ini aku bawa dari Demak, coba kalian bawa cetakan ini, kata Ki Lurah sambil menyerahkan 6 buah cetakan batu bata. Kalian tahu, di daerah mana yang banyak terdapat tanah liat? Tanya Ki Lurah Wiguna. Ada Ki Lurah, di daerah Wetan Kali, kata salah seorang dari mereka. Lalu mereka pun berjalan menuju Wetan Kali, yang banyak terdapat tanah yang bercampur dengan tanah liat. Mas Manca pun mengambil beberapa genggam tanah, lalu dengan menggunakan tangan, tanah liat itu pun dicampur, dan diaduk berkali-kali. Melihat itu, Ki Lurah Wiguna pun merasa puas. Tanah liat di sini cukup baik untuk dibuat batu bata, kata Ki Lurah. Lalu mereka pun berjalan menuju Wetan Kali, yang banyak terdapat tanah yang bercampur dengan tanah liat. Mas Manca pun mengambil beberapa genggam tanah liat dan tanah biasa, lalu dengan menggunakan kedua tangannya, tanah liat itu pun dicampur dengan tanah, dan diaduk berkali-kali. Melihat itu, Lurah Wiguna pun merasa puas. Tanah liat di sini cukup baik untuk dibuat batu bata, kata Lurah Wiguna. Saya akan mengaduk tanah liat yang agak banyak, kata Lurah Wiguna sambil meminjam sebuah cangkul yang dibawa oleh salah seorang yang ikut gugur gunung. Ki Lurah kemudian mencangkul tanah liat beberapa kali. Setelah tanah liat terkumpul agak banyak, lalu dicampur dengan sedikit tanah, dan diberi air yang diambilkan dari sungai di dekatnya dengan menggunakan bumbung yang dibawanya. Setelah itu hasil campuran itu pun diinjak-injak untuk mendapatkan kekentalan yang cukup.
Campuran tanah liat ini diberi sedikit air, jangan terlalu encer, jangan pula terlalu padat, sebaiknya dibuat lunak seperti ini, lalu diaduk dan diinjak-injak, setelah itu tanah liat yang sudah diaduk dimasukkan ke dalam cetakan bata, kata Ki Lurah. Mas Manca pun kemudian ikut menginjak-injak tanah liat bersama Ki Lurah Wiguna, sampai tanah liatnya siap untuk dimasukkan ke dalam alat pencetak bata. Kemudian Ki Lurah Wiguna pun mengajari mereka mencetak tanah liat dengan menggunakan beberapa cetakan bata yang dibawanya dari Demak. Setelah dilepas dari cetakan, bata mentah kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah kering bata yang masih mentah itu kemudian dibakar, kata Ki Lurah Wiguna menjelaskan. Untung saja saat ini adalah musim kemarau, sehingga tanah liat yang dijemur cepat menjadi kering. Kalau di musim penghujan, kita pasti kesulitan menjemurnya. Jakawila pun kemudian mencangkul tanah liat, dan bersama beberapa orang mereka pun menginjak-injak tanah liat, lalu menyiramnya dengan sedikit air supaya tanah liat itu tidak terlalu padat. Sementara itu, di tempat yang lain, kuda-kuda Wuragil dan Jakawila beserta 3 orang temannya telah memasuki desa Pengging. Setelah singgah sejenak di rumah salah seorang dari mereka, mengambil beberapa alat untuk membuat ompak. Ketika Ki Wuragil melihat seseorang sedang berjalan, maka Wuragil pun menghentikan kudanya dan bertanya, "Ki Sanak, di manakah rumah Ki Truna Ompak, yang rumahnya di daerah Pengging?" Ki Sanak lurus saja, "Nanti sebelum Umbul Pengging, ada rumah yang halamannya banyak terdapat batu. Nah itulah rumah Truna Ompak," kata orang tersebut sambil tangannya menunjuk ke arah Umbul Pengging. "Terima kasih Ki Sanak," lalu Wuragil pun melanjutkan perjalanannya ke arah Umbul Pengging. Kaki-kaki kuda pun berderap kembali menuju rumah Truna Ompak yang sudah semakin dekat. Ketika laju kuda hampir sampai di Umbul Pengging, terlihat sebuah rumah di tepi jalan yang di sudut halamannya terdapat beberapa batu yang berserakan, maka Wuragil dan rombongannya membelokkan kudanya memasuki halaman rumah itu. Di sudut halaman, di bawah sebatang pohon ada seorang yang sedang duduk bekerja memukul dan meratakan sebuah batu. Ketika dilihatnya serombongan orang berkuda masuk ke halaman rumahnya dan turun dari kudanya, maka ia pun berdiri dan menyambutnya. "Selamat datang Ki Sanak, aku Truna Ompak, silahkan masuk dan silahkan duduk dulu." "Di pendapa," kata Truna Ompak mempersilahkan. Kemudian Wuragil pun duduk di pendapa, berhadapan dengan Ki Truna Ompak, sedangkan keempat orang yang lain berada di belakang Ki Wuragil. "Nama saya Wuragil, saya kesini diutus untuk menemui Ki Truna Ompak dan ini semua ada hubungannya dengan titah Kanjeng Sultan Trenggana." Lalu Wuragil pun menerangkan tentang pembuatan dalam Kadipaten Pajang yang sekarang sedang dikerjakan. "Jadi nanti Karebet yang akan menjadi Adipati Pajang?" tanya Ki Truna Ompak sambil tersenyum. Betapa bangganya dia, seorang anak muda kelahiran Pengging bisa menjadi seorang adipati di Pajang. "Ya, titah dalam Kanjeng Sultan Demak memang begitu, putra Ki Ageng Pengging yang akan diangkat menjadi seorang adipati," kata Wuragil menjelaskan. "Ya, aku sangat bangga nanti yang menjadi adipati Pajang adalah Karebet, lalu apa yang bisa saya kerjakan?" tanya Truna Ompak. "Di Pajang, saat ini kami sedang membangun dalam Kadipaten dan Ruang Paseban, nah kami butuh 32 ompak yang akan kami pasang di dalam Kadipaten Pajang dan Ruang Paseban," kata Wuragil. "Baik, berarti untuk menopang tiang saka, masing-masing butuh ompak 4 buah, sehingga kita butuh ompak yang berukuran besar adalah 8, sedangkan yang berukuran sedang, kita butuh 24 buah, jawab Truna Ompak. "Ki Truna Ompak, di sini sudah ada tersedia ompak berapa buah?" tanya Wuragil. "Ki Wuragil, yang sudah jadi ompak, kami hanya punya beberapa buah, tetapi kami mempunyai batu banyak sekali, yang bisa segera dibuat menjadi ompak. Nanti kalau persediaan batunya habis, kita bisa mencari batu bekas muntahan Gunung Merapi," kata Truna Ompak. "Ya, nanti Ki Truna Ompak akan dibantu oleh beberapa pemuda ini, mereka sudah membawa alat-alatnya sendiri," kata Wuragil sambil menunjuk kepada pemuda yang ikut bersamanya. "Nanti akan aku buatkan dulu contoh ompak yang ukuran besar dan ukuran tanggung, nanti kalian tinggal menyontoh ukurannya.
Nanti, pembuatan ompak disesuaikan dengan ukuran tiangnya, lalu tiang sakai yang berjumlah 4 buah itu seberapa ukurannya? Tanya teruna ompak. Ah, kata Ki Wuragil menyadari kesalahannya, nanti aku tanyakan kepada Ki Lurah seberapa ukuran kayu sakai yang akan dipakai untuk dalam kadipaten. Baik, biasanya kayu sakai yang dipakai adalah sebesar sepelukan orang, kata teruna ompak menjelaskan. Ya, mungkin ukurannya seelukan orang, kata Wuragil sambil menganggukkan kepalanya. Marilah kita mulai membuat ompak, saya punya beberapa alat untuk membuat ompak, nanti Ki Wuragil bisa menggunakan alat-alat yang ada di sini, ajak teruna ompak. Mereka pun kemudian keluar menuju halaman dan mulai bekerja membentuk batu menjadi sebuah ompak. Sementara itu, Karebet yang berada di gubuk pun kemudian ikut bekerja bersama orang-orang Pajang, menimbun tanah di lokasi dalam kadipaten. Ketika matahari sudah agak tinggi, maka Karebet pun kemudian kembali ke gubuk mengambil seekor kuda, lalu berkata kepada Tumpak, aku akan berkeliling ke tempat yang lain. Lalu kepada Banu pun ia berkata, selama Ki Lurah masih berada di tempat pembuatan bata, tolong awasi yang sedang bekerja menguruk tanah, kata Karebet sambil naik ke punggung kuda. Ya, sahut Tumpak dan Banu, mereka pun melihat Karebet menjalankan kudanya berlari meninggalkan gubuk mereka. Karebet yang telah mengetahui lekuk-liku daerah Pajang, menjalankan kudanya tidak terlalu cepat menuju ke arah barat menuju hutan jati. Beberapa saat kemudian kuda yang berlari meninggalkan Bulak Amba berhenti karena tali kekangnya ditarik. Penunggang kuda itu, Karebet, sesaat kemudian berdiam diri, mendongakkan kepalanya untuk mendengarkan suara pohon yang ditebang. Suara kapak yang menghantam batang pohon terdengar berkali-kali. Di sana katanya di dalam hati, lalu ia pun memajukan kudanya beberapa langkah, lalu Karebet pun turun dari punggung kudanya. Ditambatkannya tali kendali kudanya pada sebatang pohon, lalu Karebet pun berjalan memasuki hutan. Ketika Karebet masuk ke hutan semakin dalam maka suara pohon yang terkena kapak menjadi semakin jelas, dan tak lama kemudian tampak beberapa orang sedang sibuk mengerjakan beberapa pekerjaan, ada beberapa orang yang menebang pohon, ada juga yang memotong beberapa dahan pohon yang sudah roboh. Di atas tanah, tergeletak 3 batang kayu yang sudah dirobohkan berukuran hampir sebesar sepelukan orang. Batang-batang kayu sedang dipotong, dibuat panjang yang sama. Ini untuk Saka, dalam kadipaten butuh 4 buah tiang, sedangkan untuk ruang Paseban butuh 4 tiang juga, kata orang yang memotong kayu kepada Karebet. Ketika Karebet melihat ada seseorang sedang duduk kelelahan setelah menebang sebuah pohon, dan sebuah kapak tergeletak di sampingnya, maka Karebet pun menghampirinya dan meminjam kapaknya. Dengan sebuah kapak di tangan, Karebet pun ikut memotong cabang-cabang pohon yang masih terdapat di batang pohon yang tergeletak di atas tanah. Matahari pun merayap naik hampir mencapai puncak langit, tetapi Karebet masih berada di hutan jati, bekerja memotong pohon bersama belasan orang lainnya. Kesibukan ternyata tidak hanya terjadi di Pajang saja, tetapi juga terjadi di daerah Kalinyamat, Prawata maupun Jipang. Di Jipang, Lurah Kerta sibuk memimpin beberapa orang yang sedang memotong pohon jati yang tumbuh tidak jauh dari tepi Bengawan Sore. Arya Penangsang, di pagi hari itu dengan naik kuda yang gagah berwarna hitam, gagak rimang, mengunjungi puluhan orang yang memotong pohon jati. Matahun, orang yang setia kepada Penangsang, meskipun sudah berusia lanjut, ternyata tenaganya masih kuat dan tangannya masih terampil memotong pohon jati dengan menggunakan kapak. Ketika Penangsang melihat rakyat Jipang gugur gunung membangun dalam kadipaten, maka ia pun turun dari punggung kudanya dan menyingsingkan lengan bajunya ikut bekerja memotong pohon bersama puluhan rakyat Jipang. Ketika dilihatnya Arya Penangsang ikut bekerja memotong kayu bersama rakyat Jipang, maka Matahun pun perlahan-lahan mendekati Penangsang. Raden, kata Ki Matahun perlahan-lahan. Penangsang pun menoleh, ada apa Paman Matahun? Raden, apakah tidak sebaiknya, ketika kita semua sibuk bekerja begini, Raden Penangsang bisa memanggil adik Raden untuk membantu, kata Matahun. Adikku, Arya Mataram.
Ah, dia adalah seorang yang penakut, kata Penangsang sambil tetap bekerja memotong dahan. Itu dulu Raden, sekarang Raden Arya Mataram sudah berbeda dengan yang dulu, dia adalah seorang pemuda pemberani, kata Matahun. Kenapa aku di sini sudah 2-3 hari dia tidak muncul ke rumah? Tanya Penangsang. Sampai saat ini Raden Arya Mataram belum tahu kalau Raden berada di Jipang, kata Ki Matahun. Di mana dia sekarang? Dia berlatih Aji Jaya Kawijayan di hutan sebelah timur, di seberang Bengawan Sore. Kalau Raden Arya Mataram berada di sini, paling tidak tenaganya dapat digunakan untuk membantu kita, kata Ki Matahun memberi pertimbangan. Rangkut, panggil Arya Penangsang dengan keras. Rangkut pun yang sedang bekerja bersama belasan orang-orang Jipang yang berada tidak jauh darinya, berlari-lari kecil menuju ke tempat Arya Penangsang. Rangkut, setelah pekerjaanmu selesai kau pergilah ke tempat adikku berlatih, Arya Mataram bilang kepadanya supaya membantu pekerjaanku di Jipang, kata Penangsang memerintah orang kepercayaannya. Baik Raden, kata Rangkut menyanggupi. Penangsang pun kemudian melanjutkan pekerjaannya, tanpa kenal lelah Penangsang pun ikut menebang pohon memakai kapak. Tenaga Penangsang yang kuat membuatnya tidak memerlukan waktu yang lama untuk merobohkan sebatang pohon sebesar sepelukan orang. Matahun yang melihat Arya Penangsang bekerja keras merasa bahwa tenaga yang membangun Jipang perlu ditambah beberapa orang lagi. Nanti akan aku carikan tambahan tenaga, kata Matahun dalam hati. Tak terasa matahari telah condong ke barat, sementara itu di Pajang, Karebet telah selesai membantu penebangan pohon di hutan sebelah barat Pajang. Alat-alat sudah dikumpulkan, dan orang-orang pun bersiap kembali ke gubuk di Bulak Amba. Karebet pun kemudian berkuda mendahului pulang ke gubuk terlebih dulu. Di Bulak Amba, pengurugan tanah sudah selesai, Majasta pun telah beristirahat bersama puluhan orang lainnya. Ketika dilihatnya Karebet datang berkuda mendekati gubuk, maka Majasta pun berdiri menyambutnya. Bagaimana Ki Majasta, apakah pengurugannya mengalami kesulitan? Kata Karebet sambil turun dari punggung kudanya. Tidak angger Karebet, semuanya lancar, sekarang sudah selesai, lalu rencana gugur gunung besok pagi bagaimana? Tanya Majasta. Besok puluhan orang itu bisa menyeret kayu yang sudah selesai ditebang, tetapi nanti kita tunggu perintah dari Ki Lura Wiguna, kata Karebet. Ketika matahari sudah hampir tenggelam di Cakrawala Barat, gubuk pun sepi, orang-orang yang bekerja sudah pulang semua. Ki Lura Wiguna dan Mas Manca telah kembali dari mencetak bata, Ki Wuragil dan Jakawila pun telah pulang dari membuat ompak. Ketika Karebet sedang berbincang dengan Ki Lura Wiguna, telinganya yang tajam mendengar derap beberapa ekor kuda mendatangi gubuk di Bulak Amba. Siapakah yang berkuda menuju kemari? Tanya Karebet lirih. Karebet segera berdiri dan melangkah keluar dari gubuk bersama Lura Wiguna, di belakangnya menyusul Majasta, Wuragil, Mas Manca dan Jakawila. Ketika mereka tiba di luar gubuk, terlihat 6 orang sedang turun dari kudanya, 5 orang laki-laki dan seorang anak muda yang belum dewasa, memegang sebatang tombak yang mempunyai landaian berukuran 1,5 depa. Ketika Karebet melihat mereka, maka dengan gembira ia pun menyambutnya, "Selamat datang Kakang Pemanahan, Kakang Penjawi, Kakang Juru Martani dan Kaudanang Sutawijaya, selamat datang di Pajang. Maaf, kami agak terlambat ada beberapa pekerjaan di Sela yang harus aku selesaikan terlebih dulu," kata Pemanahan sambil melangkah maju. "Adi Karebet, aku bersama 2 orang tukang kayu dari Sela yang akan membantu pembuatan dalam Kadipaten Pajang," kata Penjawi menambahkan. "Selamat datang Kisanak berdua," kata Karebet, lalu kedua orang itu pun mengangguk hormat. Lalu oleh Karebet, mereka semuanya diperkenalkan dengan Lura Wiguna, lalu kepada Majasta, Wuragil, Mas Manca dan Jakawila. Beberapa orang kemudian memberi makan dan minum kuda-kuda yang baru saja datang dari Sela. Beberapa saat kemudian, di keremangan senja, mereka pun membersihkan dirinya di sungai kecil di sebelah gubuk di Bulak Amba.
Malam itu, Karebet, Lurah Wiguna, Majasta, Guragil dan beberapa orang lainnya mengelilingi perapian yang dinyalakan di depan gubuk. Mereka menghangatkan badan sambil membakar ubi dan jagung. Danang, kau sudah besar sekarang, kata Karebet kepada Danang Sutawijaya. Sutawijaya pun tersenyum mendengar perkataan Karebet, ya Pamanda Karebet. Sebaiknya kau memang sering pergi ke berbagai daerah, supaya pengalaman dan pengetahuanmu bisa bertambah banyak, kata Karebet. Sutawijaya biar belajar membantu di sini sekitar 4-5 pasar, setelah itu dia akan pulang ke Sela diantar Kakang Juru Martani, kata Ki Pemanahan sambil membalik jagung bakarnya. Mendengar perkataan Pemanahan, Karebet pun tersenyum senang. Jebeng, kau membantu bekerja di sini, turuti semua perintah pamanmu Karebet, kata Pemanahan, dan Sutawijaya pun menganggukkan kepalanya. Kau membawa tombak dari Sela, Danang? Tanya Karebet kepada Danang Sutawijaya. Ya Pamanda, saya membawa sebatang tombak pendek, jawab Sutawijaya. Kau taruh di mana tombak itu? Di dalam gubuk paman, jawab Sutawijaya sambil tangannya menunjuk gubuk di depannya. Di sini tidak ada peloncon, untuk meletakkan tombakmu, besok kau buat sebuah bumbung yang ditancapkan di tanah, nanti pangkal tombak yang kau bawa itu bisa kau masukkan di lubang bumbung yang ditanam itu, sehingga tombakmu bisa kau simpan dengan baik, kata Karebet. Karebet pun kemudian bertanya kepada Pemanahan, Kakang Pemanahan, apakah tombak yang dibawa Danang itu tombak Kiai Pleret? Bukan Adi, tombak pusaka Kiai Pleret masih berada di Sela. Tombak yang dibawa Jebeng adalah tombak yang bernama Kiai Penatas, yang juga merupakan pusaka dari Sela. Kiai Penatas memang sengaja diberi landaian pendek, yang terbuat dari kayu wali kukun sepanjang 1,5 depa, kata Pemanahan menjelaskan. Memang sengaja aku izinkan Jebeng Sutawijaya membawa tombak Kiai Penatas untuk berjaga-jaga kalau di perjalanan nanti bertemu dengan perampok biar dia bisa melindungi dirinya sendiri, kata Pemanahan. Meskipun tombak pusaka Kiai Penatas belum setingkat dengan tombak pusaka Kiai Pleret, namun tombak Kiai Penatas juga merupakan salah satu pusaka Sela warisan dari Keraton Majapahit, kata Pemanahan sambil mengambil jagung yang dibakarnya. Melihat banyaknya sahabat-sahabat yang berdatangan membantu pembuatan dalam kadipaten, Lurah Wiguna pun seakan-akan berbicara kepada diri sendiri, 3 buah gubuk yang sudah kita bangun, ternyata masih kurang, besok aku akan membuat tambahan 1 gubuk lagi. Kemudian mereka pun mengambil jagung atau ubi yang telah matang dari perapian, dan menikmati makanan hangat di tengah dinginnya udara di Bulak Amba. Sementara itu di Jipang, seorang abdi yang setia, Matahun memberanikan dirinya menghadap Arya Penangsang di ruang dalam. Ada apa Paman Matahun? Tanya Penangsang ketika mengetahui Ki Matahun menghadapnya. Raden, kelihatannya kita kekurangan tenaga untuk membangun dalam kadipaten, saya khawatir, kalau nanti pada waktu Raden diwisuda menjadi adipati, dalam yang kita bangun ternyata belum jadi. Biar saja Paman, kalau nanti diperlukan untuk paseban, kita bisa menggunakan rumahku ini, dan untuk tidur pun aku pun biasa tidur di rumah ini, jawab Penangsang. Ya Raden, tetapi jangan sampai terlambat, kita malu apabila pembangunan dalam Kadipaten Jipang dikalahkan oleh anak pengging, Karebet yang membangun dalam Kadipaten Pajang, kata Matahun yang rambutnya telah memutih. Lalu apa maumu Paman Matahun, tanya Penangsang. Bagaimana kalau kita minta bantuan dari kakak seperguruan saya yang berada di Gunung Lawu? Kata Matahun. Kakak seperguruanmu, Panembahan Sekar Jagat dari Gunung Lawu? Tanya Penangsang. Ya Raden, Panembahan Sekar Jagat yang ilmunya tak terukur, kita bisa minta bantuan murid-murid padepokannya yang berjumlah puluhan orang untuk ikut mempercepat pembangunan dalam Kadipaten, saran Matahun. Penangsang pun mengangguk, lalu ia pun berkata, lalu siapa nanti yang akan pergi ke Gunung Lawu? Biar nanti Rangkut yang akan ke sana Raden, kata Matahun. Di mana Rangkut sekarang? Tanya Penangsang. Belum sempat Matahun menjawab, terlihat 2 orang sedang berjalan memasuki pendapa, dan salah seorang dari mereka bergegas menuju tempat Arya Penangsang.
Kakang Mas, kata pemuda itu memanggil Penangsang. Kau Mataram, dari mana saja kau ini? Tanya Penangsang. Dari hutan sebelah timur Bengawan Sore, sudah lama Kakang Mas pulang di Jipang. Tanya Arya Mataram, adik dari Arya Penangsang. Ya, kau disusul oleh Rangkut. Tanya Penangsang tidak menghiraukan pertanyaan dari Arya Mataram. Ya Kakang Mas, Rangkut yang menyusul saya, meminta saya pulang, dan tadi Rangkut pun sudah bercerita semuanya, jawab Arya Mataram. Baik, besok kau bantu aku membangun dalam kadipaten, minta Penangsang kepada Arya Mataram. Baik Kakang Mas, kata Arya Mataram, dan ia pun berjalan ke belakang rumah. Setelah itu Penangsang pun memanggil abdi setianya, Rangkut. Rangkut pun kemudian menghadap kepada Arya Penangsang. Rangkut, kau besok pergi ke Gunung Lawu, naik kuda, perintah Penangsang. Baik Raden, jawab Rangkut. Kau pergi ke Padepokan Sekar Jagat, menemui Panembahan Sekar Jagat, bilang aku memerlukan bantuannya untuk menyelesaikan pekerjaan ini, perintah Penangsang. Baik Raden, jawab Rangkut. Matahun pun menambahkan, Rangkut, kau ceritakan semuanya kepada Panembahan Sekar Jagat kalau Raden Penangsang akan diangkat menjadi adipati, dan bilang kepada Panembahan, aku minta bantuan 25 atau 30 orang muridnya. Baik Paman Matahun. Kau berangkat pagi hari setelah matahari terbit, kata Penangsang menambahkan. Baik Raden, jawab Rangkut, lalu ia pun bergeser ke belakang. Perlahan-lahan Rangkut pun keluar dari ruang dalam, di belakangnya menyusul Matahun. Malam semakin larut, kegelapan pun menyelimuti di seluruh bumi Demak, hanya sesekali terdengar suara binatang malam. Bersambung.